Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Perlahan tapi pasti, batas-batas norma dalam masyarakat mulai memudar. Yang dulu dianggap aib, kini dirayakan. Yang dulu dijaga dengan malu, kini dipamerkan dengan bangga. Pergaulan bebas, yang dahulu menjadi momok dan peringatan orang tua, kini berubah menjadi bagian dari gaya hidup yang dianggap sah-sah saja. Anak muda laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa sekat, bergandengan tangan di jalan, berdua-duaan tanpa pengawasan, bahkan tinggal bersama di luar ikatan pernikahan. Semua itu tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran moral, tapi sebagai bentuk kebebasan pribadi. Dunia berubah cepat dan nilai-nilai pun ikut digilas. Kita hidup di zaman ketika suara kebenaran terdengar seperti kebencian dan kemaksiatan tampil dengan wajah normalitas. Ketika ada yang menegur pergaulan bebas, justru dialah yang dicemooh. Orang yang menjaga diri dianggap ketinggalan zaman. Yang memilih menjauhi zina dianggap sok suci. Padahal Islam tidak hanya melarang zina, bahkan mendekatinya pun sudah dilarang. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Tapi lihatlah realita hari ini. Apa yang disebut pendekatan menuju zina justru dibungkus dengan label pacaran sehat, relationship goals, dan exploring compatibility. Media sosial, drama, dan film turut memperparah keadaan. Cinta ditampilkan sebagai hal romantis tanpa tanggung jawab. Hubungan tanpa komitmen dianggap sah asal saling suka. Kehormatan diri ditukar dengan perhatian sesaat. Pergaulan bebas jadi tren yang dibanggakan, bukan ancaman yang ditakuti. Mereka lupa bahwa setiap kebebasan yang tidak dibingkai syariat adalah jalan menuju kehancuran. Setiap pelanggaran terhadap batas Allah adalah racun yang lambat laun akan merusak hati, keluarga, bahkan peradaban. Dan kita kini mulai merasakan akibatnya. Kehancuran rumah tangga, anak-anak tanpa ayah, penyakit yang merajalela, dan jiwa-jiwa yang kosong. Mengapa kita diam? Mengapa kita membiarkan generasi muda tenggelam dalam gelombang pergaulan bebas yang tanpa arah? Mengapa kita tak lagi merasa malu melihat kemungkaran? Apakah hati kita sudah mati? Atau kita terlalu sibuk menikmati dunia hingga lupa bahwa akhirat itu nyata? Mari kita buka kembali mata hati kita, bahwa menjaga diri bukanlah kuno tapi mulia, bahwa menahan nafsu bukanlah pengekangan tapi penyelamatan, dan bahwa pergaulan yang dibatasi syariat bukan bentuk kekangan tapi perlindungan dari kerusakan yang lebih besar. Normalisasi yang menyesatkan. Pergaulan bebas hari ini tak lagi dianggap sebagai penyimpangan, melainkan kebiasaan yang lumrah. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang menganggap pelukan, ciuman, bahkan hubungan di luar nikah sebagai bentuk kasih sayang biasa. Yang dulunya tabu kini dirayakan sebagai ekspresi kebebasan dan cinta. Inilah zaman ketika batas antara halal dan haram menjadi kabur oleh embel-embel modernitas. Media sosial, film, dan musik membentuk paradigma baru, bahwa menyentuh bukanlah dosa, mencintai bebas tak perlu halal, dan ikatan suci dianggap sebagai belenggu. Mereka yang menjaga diri dicap kolot, sementara yang berani berbuat bebas dianggap keren dan terbuka. Padahal inilah tipu daya zaman yang disebutkan Rasulullah, zaman di mana kebenaran dianggap asing. Ketika masyarakat diam melihat kemaksiatan, maka kerusakan akan tumbuh subur. Toleransi terhadap dosa bukanlah kasih sayang, tapi pembiaran terhadap kehancuran moral. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa ketika yang halal dianggap haram dan yang haram dianggap halal. Bukankah itu yang kita saksikan sekarang? Tak sedikit orang tua yang ikut menormalisasi pergaulan bebas. Mereka membiarkan anak laki-laki dan perempuan menginap di rumah pacarnya dengan alasan mereka sudah dewasa. Padahal kedewasaan bukan berarti kebebasan untuk bermaksiat,
melainkan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita hidup di era di mana dosa didekorasi dengan kemasan cinta. Sebuah hubungan tanpa akad diklaim lebih tulus, padahal tak ada keberkahan di dalamnya. Bahkan sebagian remaja bangga menceritakan kebebasannya kepada teman, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Hati mereka telah dilumpuhkan oleh syahwat. Pergaulan bebas bukan hanya dosa pribadi, tapi juga penyakit sosial. Ia melahirkan anak tanpa ayah, hubungan tanpa tanggung jawab, dan cinta tanpa arah. Ini bukan soal kebebasan berekspresi, tapi bentuk lain dari kerusakan akhlak yang diselimuti oleh narasi kebebasan. Sudah saatnya kita sadari, normal bukan berarti benar. Yang biasa dilakukan banyak orang belum tentu diridai Allah. Karena standar kebenaran bukanlah jumlah pengikut, tapi apakah ia sesuai dengan syariatnya. Ketika nafsu dijadikan Tuhan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?" Quran Surah Al-Jathiyah 23. Inilah potret zaman ini. Nafsu menjadi pedoman, bukan wahyu. Keinginan pribadi lebih diutamakan daripada aturan ilahi. Cinta dijadikan alasan untuk melanggar syariat. Remaja hari ini diajari untuk mengikuti kata hati, tanpa dibekali iman yang kuat. Akhirnya, ketika hati dikendalikan nafsu, jalan yang ditempuh adalah kebebasan tanpa arah. Pacaran menjadi norma, sementara menjaga pandangan dianggap ketinggalan zaman. Ketika semua dilakukan atas nama cinta, dosa pun terasa manis. Padahal cinta sejati tidak akan membawa pada dosa. Ia justru menuntun menuju pernikahan, keikhlasan dan tanggung jawab. Tapi ketika cinta dibajak oleh syahwat, maka ia berubah menjadi pergaulan bebas, zina dan kebinasaan. Inilah cinta semu yang dijajakan zaman. Sungguh ironis, manusia lebih takut kehilangan pasangan haramnya daripada kehilangan ridha Allah. Mereka rela berbuat apapun agar tidak ditinggalkan pacarnya, tapi tak pernah menangis ketika meninggalkan salat. Ini adalah bentuk penyembahan modern kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Ketika pergaulan bebas dianggap wajar, maka zina menjadi konsekuensi yang dianggap biasa. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai kebutuhan biologis yang tak perlu dipermasalahkan. Seolah manusia hanya makhluk naluriah tanpa ruh dan nilai, padahal Allah memuliakan manusia dengan akal dan iman. Kita harus kembali menyadarkan diri bahwa Islam datang bukan untuk membelenggu cinta, tapi menyucikannya. Allah menciptakan aturan bukan untuk menghalangi kebahagiaan, tapi agar kebahagiaan itu bermakna dan penuh berkah. Tanpa batasan, cinta akan membawa petaka. Inilah saatnya kita bertanya, apakah kita benar-benar mencintai Allah atau hanya mencintai diri sendiri hingga rela menukar ridhanya demi nafsu sesaat? Akibat yang tak terlihat seketika. Salah satu bahaya pergaulan bebas adalah dampaknya tidak selalu langsung terasa. Dosa ini merusak hati perlahan-lahan, mengikis rasa malu dan iman. Hati yang dulunya mudah menangis karena takut Allah, berubah menjadi keras dan tak peduli. Inilah azab paling halus hati yang mati sebelum jasadnya. Seseorang yang terbiasa bermaksiat dalam pergaulan akan kehilangan rasa bersalah. Ia mulai menormalisasi sentuhan, membenarkan hubungan haram, dan mengolok mereka yang menjaga diri. Padahal Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." Hadits riwayat Bukhari. Karena hilangnya malu adalah tanda hilangnya iman. Pergaulan bebas juga membawa luka batin yang dalam. Banyak remaja yang hancur jiwanya karena ditinggalkan setelah memberikan segalanya. Mereka merasa terbuang, kotor, dan tak layak dicintai lagi. Luka yang ditinggalkan zina bukan hanya pada tubuh, tapi pada jiwa yang kehilangan harga diri. Lebih parah lagi, generasi hasil dari hubungan bebas seringkali tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Anak-anak lahir tanpa kejelasan tanggung jawab, dibesarkan dalam kekacauan emosional dan tanpa nilai-nilai Islam.
Ini bukan hanya soal individu, tapi kehancuran sebuah generasi. Banyak yang berpikir, asal tidak hamil semua aman. Padahal dosa zina tidak hanya soal akibat fisik, tapi juga ruhani. Malaikat mencatatnya, dan Allah tidak lupa. Ketenangan hidup perlahan hilang, keberkahan dicabut, dan kehidupan terasa hampa walau serba ada. Pergaulan bebas adalah pintu kejahatan yang membuka banyak dosa lainnya. Kebohongan, fitnah, pengkhianatan, bahkan aborsi. Dan semua itu bermula dari satu langkah kecil yang diabaikan. Saling mengirim pesan mesra, duduk berduaan, jalan tanpa mahram. Jangan remehkan dosa hanya karena belum melihat akibatnya. Karena murka Allah bisa datang perlahan atau tiba-tiba, dan keduanya mengerikan jika hati tak lagi memiliki iman. Ketika orang tua diam atau ikut mendukung. Banyak orang tua yang tanpa sadar menjadi bagian dari masalah ini. Ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa mendidik anak dalam akhlak dan iman. Ada juga yang justru mendorong anaknya untuk mengenal lawan jenis sejak dini dengan dalih agar tidak kaku di masa depan. Padahal itu membuka jalan menuju pergaulan bebas. Orang tua yang membiarkan anaknya pulang larut malam bersama pacar, membiarkan anaknya berduaan dalam kamar, bahkan memfasilitasi jalan-jalan berdua keluar kota, adalah mereka yang sedang merusak masa depan anaknya sendiri. Kasih sayang bukan berarti memanjakan, tapi mengarahkan kepada kebenaran. Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak bukan hanya soal prestasi akademik, tapi pembentukan akhlak. Jika orang tua hanya bangga saat anaknya ranking 1, tapi tak peduli saat anaknya pacaran, maka ia sedang membangun istana di dunia, namun membiarkan anaknya tenggelam di akhirat. Sebagian orang tua berkata, "Saya dulu juga seperti itu." Namun pengalaman masa lalu bukanlah pembenaran atas kesalahan yang sama. Justru masa lalu yang kelam harus menjadi pelajaran agar anak tidak mengulangnya. Memberi kebebasan tanpa batas bukanlah kasih sayang, tapi kelalaian. Ada pula orang tua yang takut anaknya merasa tidak gaul jika tidak pacaran. Maka mereka ikut menormalisasi pacaran, bahkan mendukungnya. Tapi sayangnya saat anaknya hamil di luar nikah atau mengalami luka batin, mereka pun kehilangan arah dan menyesal, namun semuanya sudah terlambat. Tugas orang tua adalah menanamkan iman, mengajarkan batasan syariat, dan menjadi teladan. Jika ayah dan ibu tidak menjaga kehormatan anak, siapa lagi yang bisa? Dunia di luar terlalu kejam untuk membiarkan anak tumbuh tanpa benteng akidah. Karena itu, keluarga adalah benteng terakhir. Jika keluarga lemah, maka anak akan mencari cinta di luar. Dan seringkali, cinta itu berubah jadi perangkap syahwat. Maka sebelum menyalahkan zaman, periksalah rumah sendiri. Sudahkah dihuni oleh iman dan pengawasan terhadap anak? Media sosial mesin normalisasi maksiat. Media sosial menjadi kendaraan utama dalam menyebarkan budaya pergaulan bebas. Cukup scroll beberapa menit di TikTok, Instagram, atau YouTube, kita bisa melihat pacaran, pamer aurat, ciuman, dan segala macam bentuk kebebasan yang dibungkus konten cinta. Semua itu ditonton jutaan remaja setiap hari. Influencer yang dikenal jutaan pengikut tak segan mempertontonkan hubungan bebasnya, mengajak pasangan tidur bersama sebelum menikah, bahkan tertawa atas zina. Masyarakat pun tak lagi kaget, justru memberikan pujian. Kalian couple goals banget, astagfirullah. Ketika maksiat diberi filter cantik dan efek sinematik, maka mata kita tertipu. Kita tak lagi peka bahwa itu adalah dosa. Konten yang seharusnya ditolak, justru disukai dan dibagikan. Maka secara tidak sadar, masyarakat sedang saling mengajak dalam kesesatan. Remaja Muslim pun tak lepas dari dampak ini. Mereka mulai meniru gaya berpacaran artis, mengunggah foto berdua, saling peluk, saling panggil sayang, dan menganggap semua itu lumrah. Padahal itu adalah langkah-langkah menuju zina yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Media sosial tidak netral. Ia adalah alat dakwah, bisa menuju kebaikan atau keburukan, tergantung siapa yang menggunakannya.
Sayangnya saat ini lebih banyak digunakan untuk menormalisasi yang haram dan melemahkan rasa malu. Dalam hadis, Rasulullah bersabda bahwa malu adalah cabang dari iman. Jika hilang, iman pun ikut sirna. Kita harus menyadari bahwa dosa yang dilihat berulang-ulang akan terasa biasa. Inilah yang disebut desensitisasi. Apa yang dulu membuat kita istighfar, sekarang malah membuat kita tersenyum. Hati menjadi keras, dan dosa menjadi tontonan ringan. Sudah saatnya kita menggunakan media sosial untuk menghidupkan dakwah, bukan maksiat. Sudah saatnya kita lebih banyak mengikuti akun yang mengingatkan, bukan yang menyesatkan. Karena mata yang terbiasa melihat dosa akan membawa hati menuju kegelapan. Mereka yang masih menjaga diri. Di tengah derasnya arus pergaulan bebas, masih ada pemuda-pemudi yang memilih menjaga diri. Mereka memilih jalan yang sulit, menundukkan pandangan, menjaga batasan, menolak ajakan pacaran, bahkan rela disebut kuno demi mempertahankan kehormatan diri. Merekalah pejuang sejati di zaman fitnah. Mereka bukan tidak punya rasa cinta, tapi mereka tahu cinta sejati butuh kesabaran dan kehalalan. Mereka tahu bahwa Allah telah menetapkan waktu yang tepat untuk semuanya. Bertemu, jatuh cinta, menikah, dan membangun rumah tangga. Mereka menahan diri bukan karena lemah, tapi karena kuat menolak godaan. Mereka menangis dalam doa, minta dikuatkan, minta dijauhkan dari yang haram, minta dijaga hatinya dari cinta yang belum halal. Mereka tahu bahwa jika Allah mengizinkan, semua akan indah pada waktunya. Tapi jika tergesa karena nafsu, maka cinta akan berujung luka. Sayangnya orang-orang seperti ini sering diejek, dikatakan enggak laku, terlalu alim atau enggak gaul. Padahal dalam pandangan Allah mereka sangat mulia. Rasulullah menyebut 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Menjaga diri di era sekarang adalah jihad. Tidak mudah, penuh tantangan, dan seringkali membuat kesepian. Tapi mereka yakin, lebih baik sendiri dalam ketaatan daripada ramai dalam kemaksiatan, karena keramaian tidak menjamin keselamatan. Untuk kalian yang masih menjaga diri, bertahanlah. Allah melihat perjuanganmu, Allah mendengar tangisan malammu, dan Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang sabar menunggu cinta dalam kehalalan. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa aneh karena menjaga kehormatan. Karena dalam pandangan Allah, kamu adalah bintang di langit gelap, sedikit jumlahnya, tapi cahayanya sangat berharga. Solusi dan jalan kembali. Islam tidak datang hanya untuk melarang, tapi juga memberi solusi. Allah tahu manusia memiliki rasa cinta dan hasrat, maka Dia syariatkan pernikahan. Islam bukan menghalangi cinta, tapi menyucikannya. Pernikahan adalah jalan halal bagi dua hati yang ingin bersama. Bagi yang belum mampu menikah, Islam menganjurkan untuk berpuasa dan menahan diri. Nabi bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bertaubatlah jika pernah terjerumus dalam pergaulan bebas. Allah Maha Pengampun. Jangan biarkan dosa masa lalu menjadi alasan untuk terus berada dalam kegelapan. Setiap manusia pernah salah, tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Lindungi diri dengan memperbanyak ibadah, menghadiri majelis ilmu, dan berteman dengan orang-orang saleh. Lingkungan sangat mempengaruhi iman. Jika temanmu mengajak maksiat, tinggalkan. Jika lingkunganmu penuh dosa, pindahlah. Karena surga terlalu mahal untuk ditukar dengan pergaulan sesat. Para orang tua, guru, dan tokoh masyarakat juga harus lebih tegas dalam menyampaikan kebenaran. Jangan diam saat kemungkaran tersebar, karena diamnya orang baik akan memberi ruang luas bagi keburukan untuk menang. Ajarkan anak sejak dini tentang nilai-nilai Islam, tentang malu, tentang batasan syariat, dan tentang makna cinta sejati. Jika mereka tak diajarkan dari rumah, maka dunia akan mengajari mereka dengan cara yang sesat.
Islam adalah agama yang rahmat. Ia datang untuk melindungi, bukan mengekang. Maka ikutilah petunjuknya, niscaya hidup akan lebih terarah dan hati akan lebih tenang. Harapan di tengah kegelapan. Meski zaman semakin gelap, harapan tetap ada. Selalu ada jalan kembali bagi siapapun yang ingin berubah. Allah tidak pernah menutup pintu taubat, bahkan bagi mereka yang telah terjerumus berkali-kali. Yang penting adalah niat tulus dan tekad untuk berubah. Banyak kisah nyata tentang mereka yang dulu terjerumus dalam pergaulan bebas, tapi kemudian hijrah. Mereka tinggalkan semua dosa, ganti dengan ilmu, amal, dan taubat yang sungguh-sungguh. Allah pun angkat derajat mereka dan jadikan hidup mereka lebih bermakna. Hijrah memang berat, apalagi ketika semua orang di sekitar kita masih menikmati maksiat. Tapi ingatlah, surga bukan untuk orang yang ikut-ikutan, tapi untuk yang teguh dalam kebenaran. Biarkan orang berkata apa, yang penting Allah ridha. Jangan menunda taubat. Jangan tunggu tua, jangan tunggu mapan, karena maut tak mengenal usia. Jadikan hari ini titik balik. Jadikan hari ini saat untuk mengakhiri semua yang haram dan membuka lembaran baru yang bersih. Jika kamu merasa lemah, berdoalah. Allah mendengar. Jika kamu merasa gagal, ulangi. Allah Maha Sabar. Jika kamu merasa jauh, mendekatlah, karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ingatlah, menjaga diri bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Pergaulan bebas mungkin terasa indah sesaat, tapi yang halal akan membahagiakan selamanya. Pilihlah yang akan membawamu ke surga, bukan yang menyeret ke neraka. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan generasi setelah kita dari pergaulan bebas dan semua bentuk maksiat yang dinormalisasi. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan membawa iman dan amal yang bersih. Pergaulan bebas bukan hanya masalah moral, tapi ancaman nyata bagi keberlangsungan generasi. Di balik senyum palsu dalam hubungan yang penuh dosa, ada hati yang rusak, ada jiwa yang hancur perlahan. Mungkin hari ini mereka tertawa, tapi suatu saat nanti, luka itu akan membekas dalam. Islam datang bukan untuk membatasi kebahagiaan, tapi untuk menjaga kehormatan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan punya tempat mulia dalam ikatan pernikahan. Di sanalah cinta diberkahi, nafsu disalurkan dengan benar, dan keturunan dilahirkan dalam suasana penuh tanggung jawab. Jika kita ingin melihat generasi yang kuat, kita harus mulai dari akhlak dan pergaulan mereka. Anak muda yang tumbuh dalam penjagaan syariat akan menjadi pemimpin yang bijak, bukan budak nafsu. Tapi jika mereka dibiarkan larut dalam pergaulan bebas, masa depan umat ini tinggal menghitung waktu. Wahai saudara, jangan biarkan arus dunia menyeret kita jauh dari nilai-nilai Islam. Jadilah cahaya di tengah gelapnya zaman, ingatkan mereka yang terlena, rangkul mereka yang ingin berubah, dan yang paling penting, jaga dirimu sendiri dari jebakan syahwat yang dibungkus dengan nama cinta. Jika engkau sedang terjebak dalam pergaulan bebas, ketahuilah bahwa pintu taubat masih terbuka. Allah Maha Pengampun. Kembalilah sebelum segalanya terlambat. Bukan aib pernah salah, tapi aib adalah ketika kita tahu itu salah dan tetap melakukannya. Dan bagi yang telah menjaga diri, jangan pernah merasa sendiri. Di balik godaan dan cibiran, ada pahala besar yang Allah siapkan. Surga itu mahal, dan salah satu harga yang harus dibayar adalah menundukkan hawa nafsu di dunia yang penuh fitnah. Mari kita doakan generasi muda kita. Semoga Allah memberi mereka hidayah, menanamkan malu dalam hati mereka, dan menuntun mereka menuju kehidupan yang bersih dan bermartabat. Jangan pernah lelah mengingatkan, karena satu kalimatmu bisa menjadi titik balik bagi seseorang. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten Islami yang mengingatkan jiwa. Karena di zaman seperti ini, dakwah adalah tanggung jawab kita bersama. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.